berada, apapun keadaanmu, saya mau berkata, salam kemenangan. Amin. Topik hari ini yaitu, mari cintai gerejamu. Seperti seorang yang dekat dengan hati Tuhan, seorang yang bernama Daud. Dalam Mazmur 26 ayat 8, Daud berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Pada Mazmur 122 ayat 1 dia juga berkata, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wow. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau bersuka cita ketika engkau pergi ke rumah Tuhan? Saya berdoa biar engkau ditemukan penuh dengan sukacita. Mencintai gereja Tuhan, mencintai rumah Tuhan adalah perkara yang sangat penting. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Wow, sekali lagi, Daud begitu mencintai rumah Tuhan. Demikian juga Yesus, saudara. Amin. Gereja memiliki dua makna. Yang pertama, gereja itu dapat dikatakan sebuah bangunan, sebuah gedung. Namun gereja itu juga adalah kita, Anda dan saya. Kita gereja Tuhan, tubuh Kristus. Kata gereja di dalam Alkitab Perjanjian Baru memakai bahasa atau dari kata Yunani eklesia. Dan saudara tahu secara harafiah X yaitu keluar, dan kaleo dari kata kaleo itu punya makna memanggil. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa gereja adalah sebuah wujud kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, untuk dipersiapkan, untuk dibina dengan tujuan supaya Anda dan saya yang sudah diselamatkan itu boleh keluar menjalankan misi Tuhan, mengabarkan kabar baik bagi setiap orang yang terhilang. Jadi saya mau berkata buat setiap saudara, kita harus mencintai gereja kita. Katakan amin. Yes. Ada dua poin penting yang saya rindu untuk kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, Daud mencintai rumah Tuhan, maka kita juga harus cinta gereja kita. Sebab Tuhan memberikan jaminan. Matius 16 ayat 18 hingga 19 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, Yesus begitu mencintai gereja. Jadi Anda dan saya pastikan kita harus cinta akan gereja kita. Apakah hari ini engkau mencintai gerejamu? Haleluya. Yes. Bahaya sekali jika ada seseorang yang dia pergi ibadah ke satu gereja, tetapi ia tidak mencintai gerejanya. Oleh sebab itu saya mendorong sebelum engkau memutuskan bergereja di sebuah gereja lokal, mari berdoa dan tanya Tuhan, di manakah gereja yang Tuhan mau Anda bertumbuh dewasa? Di manakah Tuhan mau engkau tertanam dan berakar, agar mempersiapkan Anda menjadi mempelai Kristus dan siap menyongsong Yesus di awan-awan. Sekarang mari kita lihat apa ciri-ciri dari orang yang mencintai gerejanya. Yang pertama, kalau engkau mencintai gerejamu, engkau mengasihi gereja, maka engkau harus berani berkorban di dalam gereja. Mari kita lihat Daud, saudara. Daud sangat mencintai Tuhan, sehingga dia juga mencintai rumah Tuhan. Dan ketika dia mencintai rumah Tuhan, dia suka, dia sangat rindu, memiliki kerinduan berkorban untuk rumah Tuhan. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 1 berkata,
Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Ayat 2 berkata, "Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Hari itu saudara, Daud sadar ketika Tuhan sudah bawa dia jadi raja, itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga ketika dia lihat, ketika dia jadi raja, dia punya rumah yang besar, kayu aras, berbicara kayu yang terbaik, ya, dari kualitas yang terbaik. Dia berkata, "Wow, saya punya rumah baik, bagus. Tapi kenapa tabut perjanjian, tabut Allah, ya, hari itu sama dengan dia berkata, kenapa rumah Tuhan tidak baik?" Saudara, mari perhatikan kerinduannya. Mari perhatikan hati Daud. Dia mencintai Tuhan. Dan hari itu dia merindukan apa? Membangun bait Allah. Tapi singkat cerita kita tahu bahwa Allah tidak mau dia membangun, tapi anaknya. Namun saudara, sekalipun dia tidak diizinkan mendirikan rumah Tuhan atau bait Allah, karena cintanya, maka dia menyediakan banyak sekali bahan-bahan untuk pembangunan. 1 Tawarik 22 ayat 14 berkata, "Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan." Ingat, dia menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas dan sejuta talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Dia berkata kepada anaknya, "Aku sudah sediakan semua, karena aku tidak diizinkan. Tapi inilah ekspresi cintaku." Saudara, kalau engkau cintakan gereja lokalmu, engkau harus berani berkorban. Kedua, ciri orang yang mencintai gerejanya, pasti dia mendukung gerejanya dalam semua aspek kehidupan. Baik dalam keuangan, baik dalam tenaga, idea, moral, apapun. Amin. Ciri ketiga, kalau kita mencintai gereja kita, kita aktif dalam semua aktiviti di gereja. Ciri keempat, kalau engkau mencintai gereja, engkau akan mempersembahkan talentamu, karuniamu untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja lokalmu. Itu pasti saudara. Engkau tidak akan bisa pasif. Engkau tidak akan mau santai-santai, tapi engkau akan mau memberi impact kepada gerejamu. Kelima, kalau engkau mencintai gereja, pastikan engkau bawa suami, istri, anak-anakmu, keluargamu bertumbuh di gereja bersama-sama. Keenam, kalau kau mencintai gerejamu, cintailah Gembala Sidang dan keluarganya. Cintailah semua pemimpin-pemimpin di gerejamu dan keluarganya. Cintalah semua yang melayani di gerejamu dan keluarganya. Dan cintailah jemaat, saudara-saudarimu di gereja. Kalau orang berkata I love, maka cinta itu harus ada sebuah ekspresi. Amin saudara. Sudahkah engkau mencintai gembalamu? Sudahkah engkau peduli dengan keluarganya? Sudahkah engkau mencintai pemimpin-pemimpin di gerejamu? Ya, sekalipun mungkin di antara saudara ada yang kurang sesuai dengan pemimpin. Kenapa dia begini? Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, engkau mencintai gereja, engkau mencintai pemimpin yang sudah dipilih, ditunjuk Tuhan di gereja itu. Amin. Ketujuh, kalau engkau mencintai gerejamu, Anda harus setia berdoa untuk gerejamu. Berdoa untuk gembalamu, berdoa untuk pemimpin di gereja, untuk semua yang melayani. Mereka itu ada di garis depan. Seringkali engkau hanya melihat mereka pada hari Minggu, tapi engkau tidak tahu
pergumulan mereka pada hari Isnin sampai pada hari Sabtu. Doakan jemaat. Kalau kau melihat ada jemaat yang sudah tak datang, doakan, gumuli, lawat mereka. Mari jadilah jemaat yang aktif. Dan yang kedelapan, kalau engkau mencintai gereja, pastikan engkau bangga dengan gerejamu. Itu adalah sebuah ekspresi orang yang mencintai gerejanya. Sekali lagi, hari-hari ini sebelum Tuhan menjemput gerejanya di awan-awan, pastikan engkau menjadi mempelai Kristus yang bertanggung jawab. Mari aktif di gereja, jangan pasif. Karena sering kali ketika orang itu pasif di gereja, maka akan muncul sebuah kecenderungan orang hanya suka mengkritik. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Tanpa dia sadari bahwa dia adalah bagian dari anggota tubuh Kristus di dalam gereja. Oleh karena itu, mari jemaat Kristus yang dikasihi, cintai gerejamu. Oleh sebab itu, betapa hati Daud, ya, hati Tuhan itu atas Daud. Hati Tuhan begitu mencintai Daud. Tahukah saudara, betapa gereja penting dalam hidup kita? Saya mau memberikan beberapa poin alasan. Karena gereja ada, maka saudara memiliki tempat untuk menemukan komunitas keluarga dalam Kristus. Kedua, karena gereja ada, maka saudara akan ditolong menemukan solusi dalam masalah. Yang ketiga, karena gereja ada, menjadi partner Anda bergumul dan berdoa. Engkau tidak akan merasa sendiri di dunia ini, melewati penuh badai dan topan. Karena gereja ada, maka Anda dan keluargamu, anak-anakmu boleh menyalurkan talenta yang Tuhan berikan. Karena gereja ada, maka engkau akan diluputkan dari semua jerat iblis. Amin, saudara. Ketika engkau mau melakukan dosa, engkau sudah malu. Kenapa? Dilihat jemaat, ada pastor. Tanpa engkau sadari, itu akan membuat engkau semakin kudus. Amin, saudara. Karena gereja ada, maka engkau dituntun menemukan masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya mendorong semua umat Tuhan, Anda jemaat CST, mari cintai gerejamu. Haleluya. Yes. Jangan datang ke gereja hanya untuk mencari keuntungan. Saya mau berkata, hati-hati saudara. Ya, seringkali saya menemukan ketika orang itu sudah mendapatkan apa yang dia miliki, dia keluar dari gereja. Ya, dia tidak nampak lagi di gereja. Dan dia sudah melupakan gereja. Janganlah jadi pribadi juga yang apa saudara, suka lompat-lompat di gereja. Ketika Anda belum menemukan gereja, mari berdoa dan tanya, survei. Tapi ketika engkau sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan, mari belajar, bertumbuh, tertanam, dan berakar di gereja itu. Mari sadari bahwa tidak ada dalam hidup ini yang kebetulan. Amin, saudara. Ya, mari belajar. Jangan pakai atau membawa agenda-agenda pribadi yang bukan dari Tuhan masuk ke dalam gereja. Yang kedua, kita akan belajar. Poin kedua yang cukup penting, mari kita perhatikan. Yesus mencintai gerejanya, tetapi Yesus bisa marah kepada gerejanya jika apa? Yang pertama, jika ada kekacauan. Ya, ada seorang yang membuat kekacauan, bahkan memecah belah jemaat, menyebarkan gosip, penyesatan, memfitnah satu dengan yang lain. Saya berdoa tidak terjadi atas hidupmu. Kedua, jika ada apa? Penyimpangan, motivasi, ya, mementingkan diri sendiri. Kemudian ketiga, jika ada praktek-praktek tradisional digabung di gereja, ya, perkara kegelapan dicampur di gereja. Saudara, tanpa engkau sadari, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Jadi jangan sampai engkau menduakan hati. Alkitab berkata, orang yang menduakan hati tidak akan tenang hidupnya. Jadi
sebelum Tuhan Yesus menjemput gerejanya, mari umat Tuhan, saya serukan, mari cintai gerejamu. Tempat di mana kita bertumbuh. Anda boleh menjadi dewasa, Anda dipakai Tuhan membawa misi kerajaan sorga. Oleh karena itu, jadilah jemaat yang loyal, setia, tertanam. Kemudian Anda bisa menjadi jemaat yang aktif, inovatif, dan kreatif. Amin. Mari belajar cari cara untuk memajukan gerejamu. Ya, jangan pasif. Jangan hanya menunggu dari gembala, tapi mari berperan. Panggilan yang ada dalam hidup saudara, aktifkan. Dan yang terakhir, mari jaga unity. Unity dalam gereja sangat penting. Tahukah saudara, Mazmur 133 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, Tuhan sanggup perintahkan berkat kepada sebuah gereja yang penuh dengan unity. Jaga unity, jaga kesatuan. Bahkan ketika janji Tuhan kepada bangsa Israel hari itu juga didengungkan melalui Nabi Hagai. Ketika mereka dalam gereja unity memperhatikan pembangunan rumah Tuhan, Tuhan sanggup memberkati mereka. Hagai 2 ayat 6 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa-bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, dikatakan adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, semua jemaat CST dan seluruh umat percaya, gereja harus engkau cintai. Cintai gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dimanapun kau tempatkan kami. Kami bersyukur kami menjadi bagian CST, bahkan gereja di mana kami hari ini ada. Tuhan, kami berdoa biar hari ini anugerah damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Hamba memberkati semua jemaat-Mu CST Tuhan. Biarlah mereka menjadi jemaat yang mencintai gereja-Mu. Mereka menjadi jemaat yang punya tanggung jawab. Mereka berperan benar-benar menjadi jemaat yang aktif, yang loyal, setia, dan menjaga unity satu dengan yang lain. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.